Bab ke-24 Wulan Sumber sama Ega part pertama. Kehidupan memang bisa begitu cepat berubah. Seperti perputaran roda. Kadang di atas, kadang pula di bawah. Harus kita sendiri yang bisa membawa diri dengan bijak. Saat di atas, jangan mengangkat wajah tinggi-tinggi kepada yang ada di bawah kita. Begitu juga saat kita sedang berada di posisi bawah. Jangan merasa paling bawah, meskipun terkadang kita lelah. Masih ada yang di bawah kita. Bahkan yang paling bawah sekalipun. Nah, kalau sudah berada di yang paling terbawah, baru kita tidak akan ada solusi lagi, kecuali hanya penyesalan. Berdoa juga sudah percuma, apalagi berusaha. Hanya tinggal menunggu orang-orang yang mau mendoakan kita saja. Kenapa begitu? Karena posisi terbawah orang hidup adalah orang mati. Dia tidak bisa lagi berhubungan dengan dunia. Semua urusan dunia sudah terputus, maka hanya akan ada penyesalan. Tidak peduli orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, orang luar biasa juga mati. Semua yang hidup mati semua. Jam, handphone, televisi, pokoknya semua. Semua yang hidup akan mati semua. WKWK canda over. Dan untuk manusia tinggal menunggu, ada yang mendoakan. Siapa sih yang bisa menebak masa ke depan kita setelah hari ini? Contohnya Wulan, dia hidup di keluarga kandung yang tidak harmonis. Keluarga Wulan kandung ya. Ibu kandung, ayah kandung, kakaknya Fitri kandung, Dinda juga adik kandung. Wulan bukan anak tiri ataupun pungut. Tapi dia sangat dibedakan. Kenapa begitu? Nanti akan ada ceritanya di bawah. Biar gak ada yang salah paham. Sebab kenapa ibu tidak suka padanya, pasti ada alasannya. Tidak mungkin jika tidak ada alasan. Meskipun terkadang alasan orang itu tidak masuk akal atau sependapat dengan pemikiran kita. Ibu juga benci, tidak suka atau tidak sayang sama Wulan. Dari dia dibronjolkan oleh dirinya sendiri, ibu membedakan Wulan dari anak-anaknya yang lain. Sekolah saja hanya sebatas SMP, Fitri dan Dinda sampai kuliah. Semua gerak Wulan dibatasi. Kalau ada makanan sedikit enak, diumpetin saking gak bolehnya Wulan makan makanan enak. Semua pekerjaan rumah, Wulan yang harus menyelesaikan. Belum lagi dia harus membantu ibu membuat kue-kue kering, menyetorkan ke toko-toko tanpa upah. Upahnya sepiring nasi dan sepotong tempe bacem. Kalau Wulan protes, besok sepotong tempe bacem itu akan berubah menjadi sesendok kecap. Wulan tidak akan berani mencari kesalahan sedikit pun demi sepotong tempe. Bapak sesekali akan menyelinap ke kamar Wulan. Menyenggol bahu Wulan sekitar tengah malam. Lalu menempelkan jarinya ke bibir Wulan. Setet. Kemudian dengan hati-hati Bapak membuka baju bagian bawahnya. Makan di sini saja. Jangan keluar kamar. Mengeluarkan roti basah atau satu buah apel merah cukup besar dari balik kaosnya. Kadang juga sate beberapa tusuk. Bapak juga sering mencegat Wulan saat pulang dari pasar. Buat jajan Wulan ya. Ibu jangan tahu. Bapak memberi 1 lembar 20 ribuan. Uang dari bapak itulah yang Wulan tabung untuk Wulan membeli keperluannya sendiri. Semisal kaos oblong, sabun mandi, dan pembalut. Kadang masih sisa untuk beli obat bapak di warung sebelah. Wulan terkadang meneteskan air matanya. Seberapa berat hidup yang harus ia jalani,
Wulan merasa bersyukur. Menatap punggung yang mulai tidak kekar lagi itu melangkah menjauh. Ada bapak yang menyayanginya dalam diam. Ada bapak yang mengasihi dalam rahasia. Bagaimana tidak dalam diam dan dirahasiakan kalau ibu tahu jadi mencak-mencak tak karuan. Bapak juga yang kena imbasnya. Pernah beberapa kali bapak menyalahkan perlakuan ibu yang tidak baik kepada Wulan. Wulan itu anak kandung kamu juga, Rita. Anak yang kamu brojolkan ke dunia dengan ngep-ngepan. Hampir lepas nyawa kamu dulu melahirkan dia. Ingat, Rita, Wulan itu darah daging kamu, bukan darah daging kucing. Apa coba jawaban ibu? Karena itu aku gak suka sama Wulan. Gara-gara dia nongol di perutku, urusan jadi ribet. Bikin malu ya? Bikin anak pertamaku gak keurus. Jadi omongan tetangga kanan kiri. Dan itu semua salah kamu, Mas Wibowo. Salah kamu. Jadi begini ceritanya. Kelahiran anak pertama adalah paling yang tunggu semua pasangan. Semua wanita pasti mengalaminya. Yang belum akan mengalami, terkecuali, maaf, yang tidak bisa hamil. Maaf ya, ini hanya cerita kok. Begitu juga Rita muda saat itu. Bayi perempuan mungil yang menggemaskan ada di pangkuan Wibowo muda kala itu. Dia begitu bahagia. Rasa sakit dan ngilu hilang sudah dengan senyuman bayi mungilnya. Fitri Wulandari. Nama cantik yang diberikan Wibowo dan Rita untuk anak pertamanya. Bahagianya menjadi ibu muda dengan gadis kecil berusia 8 bulan. Umur segitu gemes-gemesnya orang memandang. Setiap kali ingin mencubit pipinya gembul. Sudah beberapa hari ini, Rita merasa badannya lungkrah, letih lesu, dan tak bertenaga. Tidak enak makan dan pinginnya tidur mulu. Ini ada apa? Duh, kasihan putrinya. Sebentar-sebentar, Rita seperti oleng. Sampai tidak bisa menjaga Fitri dengan baik. Akhirnya memutuskan untuk mengajak Wibowo pergi berobat ke klinik terdekat. Betapa terkejutnya Rita ketika bidan mengatakan jika dirinya telah hamil 3 bulanan. Gadis kecilnya masih berumur 8 bulan. Dia sudah hamil 3 bulanan. Yang benar saja. Sampai di rumah, dia membanting semua barang di atas meja. Anak terkutuk. Anak sialan. Mau menyusahkan aku. Mau menghancurkan kebahagiaan putri kesayanganku? Rita memukul-mukul perutnya. Rita, kamu sudah gila ya? Kalau hamil ya sudah. Namanya juga punya suami. Lihat itu perawan di luar sana, masih bisa bangga hamil tanpa suami. Masih mau menyusui bayi tanpa bapak. Kok kamu begitu? Wibowo tentu tidak terima istrinya memukul-mukul perutnya sendiri. Walaupun dia yang kesakitan, tapi kan di dalam sana ada benih perbuatannya. Semua ini gara-gara kamu, Mas. Aku sudah bilang tidak Aku mau tunggu selesai menyusui Fitri. Kamu malah ceroboh. Ya jangan terburu-buru. Begini kan? Fitri kesundulan. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau hamil sekarang. Kasihan Fitri. Masih perlu-perlunya kasih sayang yang utuh dari kita, tapi harus terbagi nantinya. Protes Rita. Ya jangan dibagilah. 100% untuk Fitri. 100% untuk adiknya. Adil kan?
Jawab santai Wibowo. Aku malu, Mas. Apa kata para tetangga? Pasti mereka menertawakan aku, mencibirku. Gak punya malu. Anak baru 8 bulan, sudah bunting 3 bulan. Terus mau bagaimana? Masa iya mau digugurin? Dosa Rita, berbahaya juga buat nyawa kamu. Mau dikasih orang atau dibuang? Emang anak kucing? Sudahlah. Anak itu rezeki, tidak boleh ditolak. Siapa tahu dia laki-laki atau bisa membawa rezeki buat masa depan kita. Itulah penyebab kenapa ibu tidak menyukai kehadiran Wulan dalam hidupnya. Dulu dia pernah berharap jika Wulan akan lahir sebagai anak laki-laki, mungkin dia akan sedikit tidak kecewa. Ternyata perempuan lagi. Rita benar-benar kecewa. Belum lagi repotnya. Bayangkan saja, Fitri baru bisa berjalan, Wulan sudah lahir. Reportnya seperti apa? Harapan Rita setelah anaknya sedikit besar, dia bisa memulai pekerjaan lagi membuat kue. Sambil merawat diri lagi agar kembali cantik. Tapi angan tinggallah angan. Boro-boro. Mau kencing saja susah. Mandi cuma sempat sehari 1 kali, itu pun harus menunggu suaminya pulang kerja dulu dan ada yang menjaga anak-anaknya. Rita tidak menyukai Wulan. Dia menganggap jika Wulan adalah anak pembawa sial. Datang tidak tepat waktu dan tidak tahu diri. Saking tidak sukanya, Wulan tidak diperhatikan. Hanya sekedar menyusui itu pun tidak lama. Beberapa bulan usia Wulan, Rita menggantinya dengan susu formula. Rita lebih fokus pada Fitri, putri pertama yang sudah menyita seluruh kasih sayangnya. Wibowo tentu marah. Tapi setiap dia menegur atau memarahinya, Rita akan menyudutkannya dan menyalahkannya. Kamu itu tahu apa? Tahu kamu cuma cari duit, duit dan duit. Mana tahu sibuknya istri di rumah kayak apa? Coba gantian, sehari saja kamu jadi aku, masak, nyuci, nyapu, urus 2 bocil. Belum malam kamu kerjain, sanggup. Kalau tidak sanggup, jangan protes. Untung-untung nih anak aku kasih makan. Kalau enggak tumbuh nih rambut selebet ini. Sambil berbicara, tangan Rita sambil menjambak rambut Wulan. Tentu Wulan langsung menangis kesakitan. Ya ampun Rita, lepas. Wibowo menarik tubuh mungil Wulan dan membawanya ke kamar. Kalau kamu nggak terima, sana kasih emak kamu. Atau kamu bawa aja itu, si Wulan kerja. Wibowo tidak lagi bisa protes. Dalam diam, dia hanya bisa bersabar menghadapi istri durhakanya itu. Wibowo lebih memperhatikan Wulan mulai sekarang. Sebelum berangkat kerja, dia akan memandikan Wulan dan menyuapnya sampai kenyang sambil berpesan. Wulan jangan nakal ya nak. Jangan ngerepotin ibu. Nanti kalau mau mandi atau makan, tunggu bapak ya. Wulan yang pada waktu itu belum tahu apa hanya bisa mengangguk saja dan selalu menunggu bapak pulang di sore hari. Begitu Wibowo pulang, pertama yang dilihat adalah Wulan. Cepat memandikannya dan memberinya makan. Jika tidak, Wulan tidak akan makan dan mandi seharian. Bab ke-25 Wulan bersama Ega part kedua. Perlakuan ibu yang tidak adil pada Wulan terjadi bukan saat Wulan kecil saja. Itu terjadi sampai Wulan beranjak besar. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, namanya anak, mau kesundulan apa tidak itu tetap anak. Benar memang repot. Repot banget malah.
Tapi anak kan titipan Allah. Diberi berarti dipercaya. Diberi lagi artinya dipercaya lagi. Kalau seperti Burita memang salah. Dia secara langsung menyia-nyiakan titipan Allah, mengkhianati kepercayaan Tuhan kepada kita. Lihatlah betapa banyak wanita yang mendambakan seorang anak, bahkan ada yang habis jual ini itu demi mendapatkan anak. Ada yang belum berhasil sampai saat ini. Jangankan seperti Burita yang katanya memang tidak yang berkepasang susu, spiral sampai tiap malam minum pil penunda kehamilan sampai mau muntah rasanya, masih ada yang kebobolan. Jika Allah sudah berkehendak, kita yang sebagai hambanya mau bilang apa? Jangan-jangan, kumohon jangan. Kun fayakun. Maka akan terjadi. Tidak bisa. Hanya Dia yang berkuasa. Kembali lagi kita kepada kisah Wulan sebelum bersama Ega. Wulan kecil tidak tahu apa-apa. Kenapa ibu tidak menyukainya? Kadang dia bertanya kepada bapaknya. Ibu suka kok sama Wulan. Makanya Wulan jangan nakal ya. Nurut sama ibu. Nanti ibu jadi sayang sama Wulan. Makanya Wulan sangat penurut. Tidak pernah membantah sedikit pun. Dia berharap ibu akan sayang padanya jika dia jadi anak yang baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sampai usianya 5 tahun dan ada Dinda yang telah dilahirkan ibu kembali. Ibu makin tidak melihatnya karena sekarang ada Dinda yang menghabiskan waktu dan perhatian ibu. Wulan, cuci baju Mbak Fitri. Ibu nggak sempat. Adik kamu nangis. Itu baju mau dipakai Mbak Fitri sekolah besok. Iya, Bu. Cepat-cepat Wulan mencuci baju seragam TK milik Fitri. Entah bersih entah tidak, namanya juga anak baru usia 5 tahun. Bagaimana bagusnya kerja, tetap belum seharusnya diandalkan. Kadang Wulan iseng memakai seragam itu dulu sebelum dicuci, sambil bercermin. Kapan aku bisa sekolah kayak Mbak Fitri ya? Tapi harapan Wulan ternyata tidak pernah terjadi, karena ibu tidak pernah memasukkan Wulan ke taman kanak-kanak. Saat Wibowo protes jika waktunya untuk Wulan masuk TK. Mana bisa? Kamu yang mau jagain Dinda di rumah. Ya kan, kamu bisa nganterin mereka berdua dengan menggendong Dinda. Wibowo memberi usul. Bih, repot amat. Miles bawa anak 2 kayak kembar. Mana pakai gendong bayi segala. Wulan gak usah TK, sekalian nanti masuk SD. Gak apa-apa kok. Itu anak Bu Retno juga begitu. Langsung masuk SD juga gak masalah. Pada akhirnya, Fitri sekolah dengan diantar ibu. Sementara Wulan di rumah untuk menjaga Dinda. Saat ingin masuk A juga begitu. Alasan biaya yang kurang mampu, akhirnya Wulan mengalah. Fitri mendaftar di SMA favorit. Sementara Wulan ngaplok. Bengong, saking pinginnya. Semakin dewasa, Wulan semakin paham jika ibu memang tidak menyukainya dan tidak akan pernah menyukainya. Itu sebabnya, kakak dan adiknya pun ikutan tidak menyukainya. Wulan hanya bisa berharap suatu saat akan ada laki-laki yang melamarnya dan membawa perubahan dalam hidupnya. Membawanya pergi dari rumah ini, atau setidaknya jika dia sudah punya suami, ibu akan sedikit melirik kehadirannya. Tapi angan itu kembali hancur. Setelah menikah, bukannya ibu meliriknya malah semakin membencinya. Alasannya, suamimu miskin, dekil, motornya butut,
Gak punya orang tua lagi. Ya ampun, kamu malah bikin aku tambah susah, Wulan. Hinaan bukan hanya untuk Wulan saja kali ini, tetapi untuk suaminya juga. Kapan semua ini berakhir ya Allah? Wulan kadang menjerit dalam hati. Dia tidak sadar jika Tuhan masih mengujinya sekali lagi. Sekarang lihatlah Wulan. Tuhan membalikan keadaan dengan begitu mudah. Ega dekil dengan motor butut itu nyata pengusaha kondang. Motor itu hanyalah milik kuli bangunan yang sengaja Ega sewa. Baju dekilnya. Semua sudah direncanakan. Untuk apa? Sekali lagi, menguji ketulusan Wulan. Apakah dia pantas untuk menjadi nyonya Brahmana yang terhormat? Jika tidak, bagaimana? Ega sempat berpikir demikian. Dia sudah terlanjur menikahinya. Tetapi ketika menjalani 1 bulan hidup bersama Wulan di tengah-tengah keluarga mertua, Ega begitu mengenal siapa Wulan. Wanita penuh ketulusan yang teraniaya di tengah-tengah keluarga kandungnya. Hanya dalam waktu beberapa detik setelah Ega membawanya keluar dari rumah bak neraka bagi Wulan itu, kehidupannya berubah 180 derajat Celcius. Dari hunian yang ia tempati, kamar yang ia tiduri, baju, dan segala peralatan. Tempe bacem tidak lagi ia temukan di atas meja makan. Selimut dekil, kasur yang sudah membatu dan bantal berpulau sudah akan menjadi kenangan pahitnya. Wulan menjadi nyonya besar. Buah kesabarannya selama ini, jawaban Tuhan atas segala doa orang yang teraniaya. Di lingkungan komplek Burita, semua tetangga mengeluh-elukan Wulan. Beberapa hari yang lalu dia dihina, sekarang dia dipuja. Burita terlihat kelimpungan. Lalu pelan-pelan tangannya terulur untuk meraih ponsel. Dengan sangat ragu, dia menggeser-geser kontak. Wulan. Dia menatap nama itu. Entah sudah sekian abad sejak kontak nama itu berada di ponselnya, dia tidak pernah melirik keberadaannya. Pernah suatu saat dulu Wulan terlambat pulang dari pasar hampir 2 jam, ibu yang terlalu gila. Bukannya menelpon kontak yang jelas-jelas sudah ada di ponselnya, malah tahan berdiri mondar-mandir sambil menggerutu tidak jelas di teras. Harusnya telepon dong, tanya ada apa Wulan? Kamu di mana? Kok belum pulang? Ibu khawatir. Padahal saat itu, Wulan sangat ingin sekali ditelepon ibu saat itu, Kak Fitri atau lainnya. Kalau bapak gak mungkin. Bapak kan kerja, dia gak tahu kalau Wulan pulang terlambat dari pasar. Wulan beberapa kali melakukan panggilan, tetapi yang menjawab adalah operator. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Mohon untuk segera isi ulang pulsa Anda untuk bisa melakukan panggilan kembali. Apa coba yang terjadi pada Wulan? Dia diserempet mobil saat sedang menunggu angkot. Beberapa orang menolong Wulan. Bukannya panik dengan kondisi dirinya yang lecet-lecet, Wulan malah masih sempat memunguti belanjaannya yang tabur. Takut ibu marah. Alhasil karena luka agak parah, Wulan dilarikan ke rumah sakit. Wulan dengan balutan perban di bagian siku dan telapak kaki, itu pun diantar seseorang yang baik hati pakai mobil. Bukannya khawatir melihat anaknya pulang dengan terpincang-pincang, ibu malah marah-marah. Pakai acara keserempet mobil segala. Mata gak dipakai apa? Telat kan bikin kuenya. Dasar anak tidak berguna. Sambil berteriak, sambil merebut barang belanjaan dari tangan Wulan. Sekarang ibu meneteskan air mata,
mengusap beberapa kali kontak nama Wulan. Lalu dengan ragu-ragu, dia mulai menekan tombol panggilan. Cerita selanjutnya Dinda dan Fitri. Nanti dulu, biar mereka menikmati alur salah yang mereka buat sendiri. Kita beralih pada pasangan yang sedang bahagia. Saat ini Ega sedang mandi sepulang kerja, dia sedikit mendengar Wulan sedang mengangkat panggilan. Selesai mandi, Ega melihat Wulan sudah menutup panggilan. Matanya nampak berkaca-kaca, lalu setitik air bening menetes di pipinya yang sekarang kinclong bak kaca. Wulan, siapa yang menelpon? Kok nangis? Tentu Ega panik dan segera menghampiri istri tercintanya. Mas. Wulan langsung memeluk suaminya. Cuk, cuk, cuk. Ega menepuk-nepuk lembut punggung istrinya untuk menenangkan. Ada apa? Siapa yang menelpon? Ayo cerita. Hem. Ega mengangkat dagu Wulan. Ibu telepon kamu. Kok malah nangis? Apa dia marah? Wulan menggelengkan kepala. Lah kenapa? Bapak sakit lagi? Enggak mas. Ibu pinjem duit ke Wulan. Lah, kalau cuma itu kok nangis? Wulan sedih mas Ega. Sedihnya kenapa? Kalau nggak mau ngasih ya udah. Nggak usah sedih. Bukan itu. Sedih mas Ega. Selama punya handphone, baru ini ibu telepon nomorku. Aku kira ibu nelpon karena kangen sama aku. Karena sudah tahu mas Ega gak semiskin yang ibu pikirkan. Jadi seenggaknya basa-basi menganggap Wulan. Ternyata cuma mau mengutang. Ega ingin tertawa sebenarnya, tapi takut dosa. Jadi dia berusahalah untuk menahan tawa. Lalu apa kata Wulan? Enak saja. Gak ada utang-utangan ya. Mau minta kek, patungan atau pinjam. Pokoknya gak ada. Biarin aja. Wulan gak suka. Mereka banyak hutang untuk nuruti gengsi. Bukan untuk kebutuhan hidup atau biaya berobat bapak.